6, 6, 6, bawah 6. 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm dalam. Jadi sekitar 216 liter. Itu air 2 kula. Itu namanya air banyak. Kurang dari itu tidak sah wudu kita. Kurang dari itu enggak sah mandi kita. Idza kana al-ma'u, Rasulullah SAW bersabda, idza kana al-ma'u, apabila keadaan air itu kullatani 2 kula, lam yahmilil khubus, maka tidak membawa najis. Kalau air 2 kula. Jadi kalau air 2 kula, biar kejatuhan teh cecek, ada teh ceceknya, kita tahu di bawah. Tapi dia tidak berubah rasa. Rasanya biasa aja. Enggak bau, enggak berubah bau. Enggak berubah warna putih. Boleh kita pakai wudhu. Dan boleh kita wudhu kocok-kocok kubuk-kubuk di situ. Basuh muka di situ, jatuh lagi. Tangan juga di situ, silahkan. Kemarin kan udah saya bilang, udah ada ngaji kemarin kan ya? Air itu kalau wudhu dari sini ditumpahin ke sini. Ya. 1, 2, 3. Baru ini. Karena hadisnya apa Al-Qur'annya? Yadain ma'al mirfaqain, 2 tangan sampai sikut. Jadi bukan sikut dulu. Boleh begini juga, kurang afdol. Afdolnya begini. Ya, afdolnya begini. Jadi sebuah pekerjaan yang namanya wudhu, tadinya sunnah nih. Tapi kalau udah dikerjain, kudu sempurna. Gini. Masuk lubang, baru ini puter. Kalau nggak mau kerjain, ngerjain. Kalau mau kerjain yang sempurna. Begitupun mandi hadas, sama. Ini harus kena air semua sampai telinga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mandi hadas juga begitu. Ini mata harus ke bawah air. Hidung juga harus kena air. Ini semua kena air. Babal nosongo 9 lubang kena air semua. 2, 4, 6, 7, lan. Pas hidung tuh dikorek apa di kayak wudhu korek aja. Dikorek aja, nggak perlu diairin sirup itu. Terus kalau kubul laki-laki mah kan ada godongnya, ada pistolnya. Jadi cukup digigin aja. Tapi kalau perempuan harus secelak satu ruas jari, baik kubul ataupun dubur, harus kena air. Dan kerutan yang 27 harus kena air semua. Pusar-pusar semua. Ini kita bicara air aja dulu. Al-ma'u tahurun, dalam hadis yang lain Rahul Baihaqi, air yang mensucikan illa intaghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdatsu fihi. Kecuali bila berubah bau, rasa atau rupanya karena najis yang datang kepadanya. Jadi air 2 kula bisa tidak sah dipakai kalau airnya bau atau warnanya berubah karena kejatuhan najis, atau rasanya getir-getir, berubah rasa. Itu air udah nggak suci lagi, walaupun 2 kula. Ya. Tapi kalau air sedikit, air yang kurang dari 2 kula, jangankan kejatuhan najis, kejatuhan percikan kita wudhu, kejatuhan percikan kita mandi hadas, nggak sah air itu. Makanya jangan diambil kecil, walaupun air itu ngalir. Ini maksudnya. Tapi kalau air 2 kula, saya kalau nggak dipraktekin nggak puas rasanya. Ini kolom ya.
gebyur gitu. Ini 2 bulan nih. Ini ngalir tuh saya ya. Percikan air kita ke dalam kolam tidak membuat najis air. Tapi kalau kurang dari 2 kula ember percikan ini, air ini jadi nggak boleh. Iya, musta'mal ya. Musta'mal. Boleh sini hidup pergi sini. Kenapa mandi begitu pergi-pergian kayak orang pasar? Ya? Gitu. Makanya belilah kolom yang gede atau ember yang gede yang 216 liter. Jadi yang maksudnya air mengalir itu airnya sudah ada 2 kula. Ditambahin air mengalir. Tapi kalau memang kurang dari 2 kula, maka dia mustakmal. Tidak sah. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Maliki sah. Air bekas sudah pakai wudhu nggak apa-apa karena Imam Syafi'i memfatwakan waktu itu masih sedang kelangkaan air. Kan sekarang air di mana kita cari ada, gitu ya. Memang dalam mazhab sebenarnya mazhab Syafi'i itu lebih hati-hati begitu, lebih kehati-hatian. Al-qalilu bermula air yang sedikit, ya tanajasu, najis dia biwukuin najasati dengan sebab kejatuhan najis pihi pada air itu. Jadi kalau air kurang dari 2 kula, najis, kejatuhan najis. Tapi kalau air 2 kula, tidak najis, kena najis kalau 3 unsur ini terpenuhi. Tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tidak berubah warna air itu. Kalau masih ini 3 belum berubah, aman. Silahkan pakai wudhu. Dan kalau air 2 kula, kita wudhu kocok-kocok di situ juga. Cuma kalau ini ya buang sono. Jangan di situ juga jorok. Gitu. Nah, kalau muka ya udah. Gitu. Jadi kalau basuh muka, ini mata dulu, ini 1. Karena bawah muka dagu, atas muka yang tumbuh kepala. Kalau palanya biasanya kelega di sini, yaitu pala dia. Itu wajah dia. Tapi kalau dia orang botak rambutnya rontok, ya itu palanya di sini gitu. Jadi kalau gimana Pak Ustaz kalau rontok ini? Iya. Atau pala begini sini, palanya rambutnya mukanya sama sini, ntar palanya mana? Iya. Kalau yang rontok mah bukan. Ini mah kan ada orang yang lahir memang kepala rambutnya tumbuhnya di sini ada kan? Iya. Itu masih batas wajah dia. Gitu ya. Nah ininya sampai daun telinga. Ininya masuk ke belakang. Kalau wudhu, usap muka. Oh, wajah sampai sini. Iya, sini. 1. Ya 1 juga sah kalau memang kita udah anggap. Rasulullah kalau wudhu itu tidak lebih dari 1 gelas air minum. Makanya kalau wudhu jangan banyak-banyak air. Makruh. Ini air telah dibuka semua. Sampai ceret kemana-mana. Asal aja. Yang penting basuhnya yang bagus. Kalau kukunya panjang ya dimasukin air. Jadi bukan karena banyak airnya, tapi kesempurnaannya yang dibutuhkan, yang diperlukan. Ya, kebasuh semua anggota wudhu. Segini wajibnya. Segini sunnahnya dilewatin. Segini wajib kagak dapat, sunnah kagak dapat. Makruh. Ya. Wa illam yataghayyar, dan sekalipun tidak berubah. Maaf. Tadi madunal kulatain air yang dari 2 kula, al-kathiru kulatani. Air yang banyak itu air yang 2 kula, paksaru atau lebih banyak. Al-qalilu air yang dikit itu ya tanajasu najis ya biwukuun najasati dengan kejatuhan sebab kejatuhan najis. Fihi pada air itu wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah air itu
maka tetap najis kalau kurang dari 2 kulah. Ini. Wal kasiru, dan air yang banyak, layatanajasu. Air yang banyak itu air 2 kulah tidak najis iya. Kejatuhan apapun. Illa iza taghayyara, melainkan apabila berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Rihu asal katanya angin, jadi rihuhu bau. Kalau angin itu bau. Ya. Jadi kalau air 2 kulah kita pakai kepercikan mandi, nggak apa-apa. Kalau kurang dari 2 kulah kepercikan, ya mustamal, nggak boleh kita pakai. Emang yang paling aman mah shower atau keran. Itu paling aman itu. Kalau shower kadang-kadang kita mandinya begini kan, diri. Ini enggak. Saya kalau pikir mau begini ngomong ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ininya Nggak kena. Nggak kena, kalau bahasa saya kobel gitu ya. Iya, Ya. Iya. Iya, kobel. Iya, benar bahasa. Nah, jadi kita harus Jongkok. Ini harus kena satu ruasan jari, ini juga harus kena satu ruasan jari. Nah, kerutan yang 27 itu harus kena air semua. Sampai pusar-pusar semua buah dada kita yang udah agak turun sedikit, kena air semua kena air semua. Nggak boleh ada yang tersentuh. Kalau tidak ada yang tersentuh air mandi hadas, maka api neraka akan masuk dari sini. Semua mata baba nosongo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kena air semua. Ini juga semua kena. Terus semua gini. Masuk. Oh, masuk. Oh. Kita kan kerasa kalau mata kena air kan. Jangan mandi malam merem. Oh, matanya juga. Iya. Lubang mata kena air gitu, Pak. Kena air. Oh. Itu baba nosongo 9 lubang. Oh, baru tahu. Ya. 9 lubang. Kena air. Ya, semua kuku kaki, kuku apa semua harus kena air semua. Satu. Yang kedua, mandi hadas tidak boleh ada yang merubah air dalam tubuh kita. Cet, kalau kena air kan dia putihnya meluntur. Iya. Atau kena cat, warna catnya meluntur. Air itu kan jadi berubah, nggak sah. Makanya saya bilang kemarin, sebelum mandi hadas disunahkan mandi biasa dulu supaya yang menghalangi air sampai ke dalam tubuh itu hilang. Termasuk ada sisik ikan, ada cat, ada timek, ada spidol, ada apa. Tapi kalau udah dibersihin pakai sabun nggak kena juga, dimaafkan. Dimaafkan. Ini yang belum berikhtiar apa-apa udah mandi, airnya kemana-mana, warna airnya nggak sah. Makanya saya bilang kemarin mandi hadas tidak boleh pakai sabun dan pakai sampo karena merubah air. Jadi kalau pakai sabun pakai sampo mandi biasa dulu, baru mandi hadas besar. Atau mandi hadas besar dulu baru pakai sampo sabun ntar belakangan. Tapi kan yang kita khawatirkan ada yang menempel di badan kita nggak ketahuan. Termasuk ini kali poster kayak deodoran, kayak hand body, termasuk itu harus dihilangkan dulu. Deodoran, hand body, Kelly. Gitu-gituan. Makanya kalau pakai Kelly, ibu pulang dari ngaji dari mana-mana, pakai sabun dulu tuh muka. Iya ya. Baru wudu. Karena menghalangi air. Kalaupun tidak menghalangi air, dia merubah warna air. Kan bedak merubah warna air kalau luntur kan? Iya. Ini yang dipahami. Iya. Kalau deodoran kalau gini sih nggak apa-apa ya, karena kan bukannya anggota wudhu. Tapi kalau mandi hadas kalau mandi hadas kan harus. Iya kan? Iya. Itu. Jadi kalau pulang dari mana-mana mau wudhu jangan langsung wudhu. Basuh muka dulu pakai sabun. Supaya air bersih, muka bersih baru wudhu. Iya. Supaya Kelly hilang, apa semua hilang, sudah tidak berubah air. Karena saya yakin kalau itu bedak kena air pasti berubah warna air. Iya. Jadi warna bedak. Iya. Nggak sah. Iya. Ya.
Kalau misalnya Pak Ustadz lagi syuting nih, siap syuting. Kan pakai gini kan agak-agak yang waterproof gitu. Nah, sedangkan kita nggak bawa pembersih mukanya, nggak bawa sabun pembersih muka, cuma lupa gitu terus wudhu doang gitu, darurat. Kita berikhtiar. Kita berikhtiar di dalam hati kita bahwa ini sudah bersih. Udah bersih, oh. Tapi kita berusaha dulu untuk Dulu, membersihkan. iya. Tadi saya bilang, kalau yang udah nggak bisa dimaafin. Oh iya. Dimaaf. Dimaaf. Ya, dimaaf. Tapi kan kalau di rumah mah waktunya panjang. Iya, enggak? Betul. Gitu. Oh iya. Jadi ada hal yang darurat. Kalau ada darurat kan ada darurat itu untuk mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang uzur, yang darurat. Iya. Gitu. Dari rumah pasir muqaddamun al jalbil masoleh. Cari yang lebih sedikit daruratnya ketimbang yang lebih banyak daruratnya. Lalu masuk ke udah tuh ya masalah mandi ya. Masalah apa? Masalah air, dikit air banyak ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, saya buka waktu ntar. Lalu pasal yang mewajibkan mandi. Ini kita langsung saja ya, satu rangkaian. Paslon berulang pasal, satu pasal. Mujibatul gusli. Bermula yang mewajibkan mandi. Sitatun itu ada 6. Wajib mandi ada 6. Saya back to basic. Kembali ke awal.